apa? Disiplin akidah. Kalau kita punya disiplin akidah, bodoh ada apa kek? Yang penting disiplin. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin. Jenggotnya panjang Pak, masa bodoh? Mau sorbannya kayak Batman kagak ada urusan. Disiplin. Sholat, disiplin waktu. Prajurit kalau sehari mau 5 kali wajib lapor komandan, masa mau lapor yang nggak bener? Ramadan sebentar lagi, disiplin makan minum biar halal. Kalau belum waktunya jangan. Masya Allah, disiplin. Itu Ramadan. Tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib, ini sendiri halal habis taraweh. Habis maghrib nafsu amat gue. Habis taraweh bu, legaan dikit. Dulu pertama perintah puasa turun, sahabat nyangka siang malam nggak boleh bergaul sama bini. Ada yang nyerempet-nyerempet. Asal zohor kumpul di Masjid Madinah pada kongkok tuh. Yang atuh mau mulai malam gua gak tahan lu. Terus kejadian sama bini gua. Yang pojokan nyaut, gua juga. Nah, banyak rupanya. Turun penegasan Allah, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Kenapa? Allah tahu kebutuhan kamu. Yang nggak boleh cuman siang, malam boleh. Kalau siang kagak boleh, malam kagak boleh. Sebulan suntuk, apa nggak rontok rambut? Kira-kira. Udah ya, pulang ya. Ini udah jam 00:10. Ntar dulu, menurut tradisi kita, ini jam udah ganti hari nih. Ini ceramah terpanjang nih. Bayangin gue ceramah dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Yang bener ini. Kudis, kurang disiplin. Habib udah sering jelasin sama kita, ini Indonesia ini aneh bang, pasar bagus, apa aja laku. Coba lihat Indonesia, asal ada nabi baru tuh, ada aja yang ikut, heran banget sih. Bener, pasar bagus. Ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Segitunya FPI udah begitu rupa, masih ada aja tuh. Ya, berapa kali kita udah dikibulin? Mulai dari Ahmad Musyadi, pelatih buat minton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Kan biasanya orang mau di Bogor dapat talas. Dapat wahyu gila bener. Habis gitu Bandung Rancaikek, namanya Sayuti, Kang Cukur. Ngaku dapat wahyu, jadi nabi lagi ditangkap 2 polisi, 2 tahun dihukum. Habis itu Jakarta tuh, Lia Edan. Dihukum 2 tahun sama polisi, dia tangkap. Udah bebas 3 bulan lalu. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita jangan teroris, Jibril ditangkap. Dasar. Habis itu yang lucu nih, menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama, itu antara di Jawa Tengah, Jawa Barat, perbatasan Cirebon, Losari itu
agama baru muncul namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Agama Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Saya bilang ini mah jangan jadi nabi, kayak jadi kiai juga orang tapi serem rumahnya ini. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Tugimin. Kurang tapi enak katanya. Yang ribet selawat ya bang, kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad, asyik kita resep. Coba ganti yang tadi, kagak enak banget udah. Ya Habibi ya Tugimin, kagak resep. Disiplin. Makanya tempo hari itu di TV One dia bilang gini, hidup mah sebenarnya yang paling tenang tuh hidup model tukang parkir. Coba lihat tukang parkir di pasar, dia mah tuh biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu, gua belum rapi ngomong. Dengerin dulu. Gua juga tahu mobil orang. Nyampur aja gua heran. Tukang parkir, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Anteng aja. Bu, nyengir tapi mikir. Saya bukan lagi ngebadut. Ini ada muatannya nih ceritanya. Tasawuf. Tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Nah ini muatannya. Siapa saja yang merasa memiliki, pasti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipin, jabatan, harta, anak, istri, ini sekadar titipan, hidup dong kayak tukang parkir. Pertama, titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong. Tibang dititipin, sombong, nggak pantas dong. Tibang dititipin, sombong, nggak pantas. Pak Zainuddin nitip mobil ya, boleh. Yang punya mobil pergi saya peteteng. Emang mobil lo dititipin doang sombong. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong tuh anak buah Fir'aun semua. Dititipin sombong. Ini saya lagi sesak minggu-minggu ini nih. Yang pakai nama Dindin lagi nggak tapi bagus. Nazarudin, Saripudin. Saya Zainuddin lagi. Titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong, ya Bu ya. Ada orang dititipin harta oleh Allah, jadi orang kaya sombong, mentang-mentang kaya, orang lain kecil semua, sama tetangga nggak mau kenal, mentang-mentang kaya, jalan nggak nginjek tanah, kuntilanak. Dititipin kok nggak pantes. Aduh. Yang kedua, titipan kudu dijagain yang bener. Namanya titipan. Pak, nitip motor ya? Boleh. Begitu diambil tuh motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok. Marah nggak? Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, nggak dijagain. Nyatu mabuk, nyatu nyolong, nyatu ngerampok. Yang nitip marah.
Yang nitip Allah nitip harta, jadi orang kaya supaya bantu taklim, bantu masjid, bantu yatim, bela yang perlu, tolong yang lemah. Pelitnya 17 setan. Yang nitip, yang makro. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya, ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Aku titip. Besar dan kaya. Pulaunya saja 17.508 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kali. Ini negara besar dan kaya. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara, boksit, emas, timah. Ini bumi kaya. Lautnya kaya. Pasir lautnya bisa dijual nimbun Singapura. Ikannya luar biasa. Taiwan, Korea, Jepang langganan nanggukin ikan kita. Jepang kalau nangkep ikan di laut Indonesia nyolong pakai kapal pabrik. Di situ dia tangkep, di situ dia olah, keluar kapal udah dikaleng tuh ikan. Pernah teman saya anak Madura nangkep ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Kamu nyolong ikan Malaysia ya? Dia bilang, tidak pak, saya nangkep ikan Sumenep yang lari kemari. Ya. Pakai merek rupanya tuh ikan. Belum minyak lepas pantai. Itu tetangga kita Malaysia kepengen bener nguasai Ambalat. Di bawah laut Ambalat ada cadangan minyak sebar sama dengan minyak yang dimiliki Brunei. Terakhir saya ke Pulau Sebatik. Batas persis kita dengan Malaysia. Saya punya teman di Sebatik tuh aneh. Rumahnya bagian tengah ke depan masuk wilayah Indonesia, dapur ke belakang Malaysia. Saya bilang lu ngeribetin orang lu. Makan di Indonesia modal Malaysia lagi. Jauh banget jangkauan itu. Bumi kaya,